Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Noldi Mumu SEMM, dosen pada Prodi D4 Manajemen Perusahaan Politeknik Negeri Kupang. Latar belakang pendidikan saya adalah ekonomi manajemen, khususnya manajemen pemasaran. Saya sendiri mengajar pada kampus ini kurang lebih sudah 15 tahun. Dalam semester ini, mata kuliah salah satunya yang akan saya bawakan adalah manajemen penjualan dengan deskripsi sebagai berikut. Nama mata kuliah manajemen penjualan, bobot 3 SKS, Prodi D4 Manajemen Perusahaan, semester 5. Mata kuliah ini membahas konsep penjualan yang relevan di era globalisasi, meliputi teori, implikasi strategi dan praktek-praktek serta membentuk perilaku mahasiswa dalam menghadapi tantangan penjualan yang sangat kompetitif di era globalisasi. CPL yang hendak dicapai adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep teoritis tentang manajemen penjualan, mampu memahami, membedakan konsep pemasaran, penjualan, dan juga manajemen penjualan, mampu memahami lingkungan pemasaran, mampu memahami proses dalam manajemen penjualan, memahami karakter pembeli, memahami konsep segmentasi, memahami profil-profil daripada calon pembeli, memahami identifikasi kebutuhan, memahami konsep motivasi dalam pembelian, mampu menentukan anggaran penjualan, mampu menentukan ramalan penjualan, mampu menyusun rumusan tentang insentif tunai dan non tunai, dan mampu menyusun konsep standar kerja dalam manajemen penjualan. Dengan demikian kiranya mata kuliah ini dapat diikuti secara baik oleh segenap mahasiswa pada semester 5 ini dan memberikan kemanfaatan bagi mereka dalam membekali diri untuk terjun dalam dunia kerja. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ayo coba. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, mantap. Baik, para mahasiswa semester 5 program studi D4 Manajemen Perusahaan. Untuk pertemuan kita saat ini kita akan masuk dalam proses pembelajaran tentang mata kuliahnya nama manajemen penjualan. Sebelumnya saya mau tanya, adakah di antara kalian sudah pernah dengar nama mata kuliah ini? Sebelumnya sudah pernah dengar? Atau baca mungkin? Atau lihat di materi-materi video-video perkuliahan di TikTok, YouTube, belum ya? Belum. Oke. Kalau manajemen pemasaran pernah? Pernah. Nah, baik. Lebih spesifik lagi saya mau tanya. Kalau sudah pernah dengar pemasaran juga ya? Ada pemasaran, ada penjualan. Saya mau tanya, samakah penjualan dengan pemasaran? Jawab, angkat tangan. Sama atau tidak? Jangan ragu-ragu. Saya tunjuk saja. Kakak, sama atau tidak? Penjualan dengan pemasaran? Sama. Oke. Nama siapa? Boy bilang sama. Mana Maria? Sama atau tidak? Sama. Siapa yang berani agak sedikit berbeda? Nama siapa? Mario. Oke. Mario? Berbeda, Pak. Berbeda. Oke. Siapa lagi yang berbeda? Beda. Oke. Baik. Sekarang saya harus memastikan dulu sama atau beda. Untuk itu, saya mau tanya satu lagi. Kira-kira yang bilang sama tadi, di mananya sama?
letak persamaannya. Silakan, Boy. Pemasaran dan penjualan menurut saya kesamaannya adalah mendapatkan informasi tentang suatu produk. Cukup. Siapa lagi yang tadi bilang? Atau langsung ke yang beda? Yang beda coba. Bedanya karena kalau pemasaran ini kayaknya fokus ke orang itu pemasaran jual barang gitu. oke. Sedangkan kalau penjualan orang-orang tertentu yang hanya fokus pada penjualan. Oke deh, baik. Untuk itu saya jelaskan tentang manajemen penjualan yang akan kita pelajari. Ya, manajemen penjualan yang akan kita pelajari ini adalah manajemen khususnya penjualan tatap muka atau ya penjualan tatap muka atau istilah bakunya bilang apa? Personal mantap. Personal selling. Personal selling ya. Nah, sekarang kita kembali ke yang tadi. Ya. Di dalam kita ke pemasaran. Di dalam pemasaran dikenal setidaknya ada sekitar 7 variabel. Siapa yang pernah dengar? Ya, yang biasanya disebut 7P. Nah, apa itu? Produk, oke. Produk, kita bahasa Inggris saja ya. Price, terus place, terus promotion, kemudian people, oke, bagus. Terus proses, oke. Dan yang terakhir namanya physical evidence. Nah, ini 7 variabel inti dalam pemasaran. Produk, harga, tempat atau saluran distribusi, promosi, orang-orang ini dimaknai sebagai semua orang yang terlibat dalam suatu entitas bisnis. Kemudian proses, bagaimana produk itu ketika dia diproduksi sampai kemudian dia dihantar ke konsumen. Dan physical evidence ini adalah bukti fisik daripada produk tersebut, termasuk di dalamnya semua atmosfer yang ada di dalam gerai, di luar gerai. Gerai itu toko atau outlet atau lapak dan lain sebagainya. Nah itu ada 7 variabel ya. Nah kemudian dalam promotion ini lebih lanjut dikenal ada yang namanya promotional mix. Promotional mix. Siapa yang bisa sebut? Ya, oke, saya jelaskan. Promotional mix ini terdiri dari 4 sub bauran lagi. Ya, pertama adalah periklanan. Kedua adalah publisitas. Terus ketiga adalah promosi penjualan. Dan yang keempat adalah ini yang tadi kita omongin, penjualan tatap muka. Ini namanya promotional mix. Jadi dari promosi itu terbagi 4 yang namanya sub variabel dari promotional mix. Nah, kembali ke ini. Tadi saya bilang dalam manajemen penjualan ya yang kita pelajari dalam semester ini, itu kita mengkaji atau belajar tentang apa? Penjualan tatap muka. Nah, dia ada di mana nih? Ada di salah satu dari bauran promosi atau promotional mix. Ya kan? Nah, dengan demikian kalau kita kembali ke yang saya tanya di awal tadi, penjualan sama pemasaran itu beda atau tidak? Berbeda. Pada intinya penjualan ini kalau kita lihat dari penjelasan sepintas saya ini,
pada intinya berarti penjualan adalah merupakan bagian dari pemasaran. Jadi intinya pemasaran itu ternyata jauh lebih luas. Sedangkan penjualan ternyata dia hanya bagian dari apa? Promotional mix. Khususnya manajemen penjualan yang akan kita pelajari pada semester ini. Dia ternyata hanya salah satu subvariabel dari variabel promotional mix atau bauran promosi. Kalau marketing mix 7P ini biasa dibilang bauran pemasaran 7P ya, atau biasa dibilang marketing mix ya, marketing mix 7P. Ternyata dia luas sekali skopnya, luas sekali dalam pemasaran, dan penjualan itu dia hanya salah satu dari bauran promosi. Bayangkan dari sini turun lagi ke sini, terus dari sini ada ketemu promotional mix. Penjualan tatap muka itu dia hanya satu bagian dari promotional mix. Penjualan tatap